Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Imelda Samsi dalam program Bincang Tokoh. Dan tentunya saudara pemirsa, dengan menghadirkan topik-topik yang menarik, juga menghadirkan tokoh inspiratif dari Provinsi Riau. Dan kali ini pemirsa, suatu kebanggaan bagi kami karena telah hadir bersama kami Bapak Suhaili Datuk Mudo yang merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia atau disingkat dengan Ketua Umum Lemtari. Nah, kenapa kita berbicara mengenai suatu suku ataupun adat? Nah, memang kita ketahui banyak sekali ya, Indonesia dikenal dengan bangsa yang memiliki beraneka ragam suku, adat, kebudayaan, dan adat istiadat seperti itu. Nah, kali ini kita bersama Lemtari sendiri. Mungkin di sini Dato bisa menjelaskan juga bagaimana sebenarnya keberadaan Lemtari di Indonesia dan apakah saja sebenarnya program-program dari Lemtari itu sendiri. Terima kasih. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada NPP Pekanbaru yang bisa mewawancarai saya dalam permasalahan adat istiadat dan lembaga adat. Pertama kali saya ingin menyampaikan Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia ini adalah satu lembaga yang pertama didirikan secara nasional di Indonesia, berkedudukan kantor pusat berada di Selipi, Jakarta. Lembaga ini kita dirikan bersama pada tanggal 6 Januari 2015 di Jakarta. Berkat kerjasama para tokoh-tokoh adat di seluruh Indonesia, mengingat pada zaman sekarang ini, di zaman globalisasi sekarang ini, masyarakat kita sudah mulai meninggalkan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia orang beradat. Untuk itu kita sepakat secara bersama dari Sabang sampai Merauke membentuk satu lembaga ini yang kita sebut tadi namanya Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Lembaga pertama secara nasional dan terdaftar di PBB. Maksud dan tujuan lembaga ini pertama sekali adalah sebagai wadah tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh adat secara nasional yang bisa nantinya ke depannya bisa menjadi mitra pemerintah di tingkat pusat. Yang kedua, lembaga ini juga sebagai perpanjang tangan masyarakat adat, suku-suku masyarakat yang ada di seluruh Indonesia untuk tingkat nasional dan tingkat pusat. Yang ketiganya lagi, lembaga ini dibentuk secara bersama oleh para tokoh-tokoh adat, pemuka adat, guna untuk memperekat NKRI. Jadi istilahnya di sini, apapun sukunya, apapun agama kita, apapun dari manapun kita berada di Indonesia, kita adalah satu dalam NKRI. Itulah Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Kita tidak pernah membicarakan masalah agama, tidak pernah membicarakan masalah suku. Lemtari ini adalah milik bangsa, milik masyarakat adat Republik Indonesia. Ya, namun yang jadi pertanyaan ini Datuk ya, kita mengingat banyak sekali lembaga-lembaga adat, katakanlah seperti di Riau nih, satu-satunya ada Lembaga Adat Melayu Riau ya. Terus juga banyak ikatan-ikatan yang mengatasnamakan bahwasannya ini persatuan suatu suku ya. Ada Ikatan Keluarga Bagian Sumatera Selatan, ada IKMR juga. Nah, apa sebenarnya yang membedakan dengan Lemtari itu sendiri? Baik, terima kasih. Sebagaimana yang kita ketahui, di Provinsi Riau contohnya itu ada namanya Lembaga Adat Melayu Riau, Lam Riau. Lam Riau ini adalah merupakan satu lembaga adat asli Riau. Jadi mohon maaf, beribu kali maaf, di Lam itu selain daripada orang Riau tidak bisa masuk ke dalam situ. Yang keduanya lagi, kita perhatikan di Provinsi Riau, khusus di Kota Pekanbaru ini ada namanya Ikatan Keluarga Minang. Ya, IKMR. IKMR ini tentu selain daripada orang Minang tentu tidak boleh masuk di situ. Begitu juga ada Persatuan orang Batak, juga ada selain orang Batak tentu nggak boleh masuk di situ. Betul. Ada Persatuan Sumatera Selatan, macam-macam. Jadi yang ini terjadilah kekotak-kotakan kita selama ini. Orang Minang jalan sendiri, Batak jalan sendiri, Melayu jalan sendiri, Jawa jalan sendiri gitu. Jadi kedepannya kita mencoba seperti yang kita katakan tadi, Lemtari ini adalah sebagai perekat dari antar suku. Antara suku, perekat NKRI. Jadi apapun suku kita yang ada di Indonesia ini, khususnya di Provinsi Riau, ini milik kita lembaga ini. Kita boleh bergabung di sini, tidak membicarakan agama, tidak membedakan suku. Kita ingin di dalam ini bersatu semua suku yang ada di Provinsi Riau, khusus di Pekanbaru.
Ya, baik, sebagai Ketua Umum Lemtari tentunya ini dari pusat dan ini tentunya membawahi beraneka ragam suku ataupun budaya yang ada di Indonesia. Ini merupakan tanggung jawab yang besar ini Datuk ya. Nah, yang Datuk pandang mungkin yang Datuk lihat sejauh ini dengan beraneka ragamnya suku, adat istiadat ataupun budaya yang ada di tanah air ini, bagaimana sebenarnya menyatukan satu pemikiran bahwasannya kita adalah satu bangsa, satu negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkadang ini kan terdapat perbedaan pemahaman, mungkin secara adat, secara suku, mungkin dapat dipaparkan juga ini, Datuk. Baik, yang pertama sekali tidak bisa kita pungkiri di Indonesia ini dari Sabang sampai ke Merauke, seluruh pelosok tanah air Indonesia ini memiliki dan diatur oleh bermacam-macam suku. Dalam bahasa adatnya kita itu serupa tapi tidak sama. Adat itu tujuannya, caranya berbeda, tujuannya satu, tetap tentang pembinaan kepada kaumnya masing-masing. Maka untuk itu kita sepakat dengan zaman sekarang ini, dengan zaman-zaman yang telah terlalu maju ini, menurut hasil penelitian dan pantauan kami, masyarakat kita sekarang ini sudah mulai kehilangan jati diri. Indonesia ini awalnya adalah orang beradat, namun sekarang saya berani mengatakan sudah kehilangan adat. Kalau menurut bahasa pemerintah itu namanya krisis moral. Moral. Kalau bahasa adat ke bahasa agama namanya krisis akhlak. Kalau bahasa kita, orang sekarang tidak beradat lagi. Jadi terlepas dari suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, tahu ataupun tidak tahu, ada sejenis pihak-pihak yang ingin mengalihkan nama adat itu melarikan ke budaya. Nah, ini kita harus hati-hati di sini. Orang menganggap sekarang adat itu adalah budaya. Kalau budaya itu adalah merupakan satu kebiasaan kita. Kebiasaan kita. Sedangkan adat ini adalah hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bersama juga dari bahasa-bahasa kita dari zaman dahulu, sekarang udah mulai hilang juga. Yang mengatur kehidupan manusia di muka bumi ini ada 3 hukum. Yang pertama sekali, sebelum ada masuknya hukum agama, itu hukum adat yang mengatur kita. Bagaimana cara kita berjalan, bagaimana tegur sapa dengan yang kecil, bagaimana tegur sapa dengan yang besar, bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita tidur, itu diatur oleh hukum adat semuanya. Namun hal itu sekarang sudah mulai berkurang, udah tinggal. Yang kedua, barulah kita diatur oleh hukum agama. Apapun agama kita, dimanapun kita berada, kita harus wajib patuh dan taat kepada hukum agama yang kita anut. Yang ketiganya lagi hukum negara atau hukum pemerintah. Dimanapun kita tinggal, di negara manapun, di provinsi manapun, kabupaten manapun, kita harus patuh dan taat kepada aturan hukum pemerintah setempat. Itulah yang disebut dalam bahasa adat tali berpilin 3, tumpu 3 sejarangan. Itu namanya dalam bahasa adat, hukum adat, hukum agama, dan hukum pemerintah. Namun kita perhatikan sekarang ini, di akhir-akhir tahun-tahun belakangan ini, masyarakat kita sudah mulai meninggalkan aturan-aturan hukum adat itu. Mereka terlalu banyak berbicara kepada meyakini hukum positif. Padahal tidak semua kehidupan masyarakat kita itu bisa diatur dengan hukum positif. Ada hal-hal tertentu yang bisa diatur dengan hukum adat. Belum sampai jangkauan hukum-hukum positif itu tentang pengaturan masyarakatnya. Maka oleh sebab itu kita membuatkan moto di Lemtari ini, mulai dari pusat sampai ke daerah, ialah memfungsikan, memperlakukan, mempergunakan kembali aturan adat istiadat menjadi tuan di negeri kita. Sebagai jati diri bangsa Indonesia, orang beradat. Ya, berarti aturan adat harus tetap diterapkan, harus, ya, tidak bisa dirubah. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam program Bincang Tokoh. Usai pariwara kami akan kembali untuk Anda. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan.
bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Syifa di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di duniaku. Ayo kembali, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu, dia itu super banget. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Kalau Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, datang! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Syifa dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Syifa di Antv. Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami dalam program Bincang Tokoh dan masih bersama Bapak Suhaili Datuk Mudo sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia atau disingkat dengan LEMTARI. Tadi kita sudah banyak membahas mengenai LEMTARI dibandingkan dengan lembaga adat lainnya yang ada ya, apa yang menjadi perbedaan, dan itu tadi sudah dipaparkan oleh Datuk. Dan bagaimana sebenarnya bentuk struktur dari lembaga LEMTARI itu sendiri dari pusat hingga ke daerah. Apakah untuk Riau sendiri saat ini juga sudah ada? Baik, terima kasih. Untuk struktur susunan kepengurusan di tingkat pusat. Di tingkat pusat itu kami jumlah kepengurusannya lebih kurang 354 orang. 354 orang. Itu pengurus pusatnya saja? Pusat, ya benar. Itu terdiri dari Sabang sampai Merauke, mau apa aja sukunya ada di sana, mau dari provinsi mana aja kita ada di kepengurusan pusat. Kemudian daripada itu yang telah terbentuk sekarang DPD namanya Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, sudah 26 provinsi. Dan yang akan kita lakukan pelantikan serta pengukuhannya dalam waktu dekat ini beberapa provinsi. Terutama kemarin yang pertama sekali kita kukuhkan adalah Provinsi Riau. Kita kukuhkan pada tanggal 18 Mei kemarin di Hotel Arya Duta. Selanjutnya nanti kalau tidak ada halangan habis lebaran ini pengukuhan di Jogja. Setelah itu kita lanjut kepada Sulawesi Utara, Manado, habis Manado, Kalimantan Timur, itulah urutannya atau seterusnya. Adapun target kita dalam para tahun ini pertama sekali membentuk dan mengukuhkan DPD Provinsi se-Indonesia. Kemudian daripada itu akhir tahun ini nanti sesuai kesepakatan kami pada tanggal 13 Desember 2016 kemarin di Jakarta, saking inginnya kita adat itu bisa berfungsi kembali di tengah-tengah masyarakat, kita ingin mencetuskan satu Perdaknas namanya, Peraturan Adat Secara Nasional. Nah, contoh terutama seperti masalah pendidikan. Ini kelemahannya kita perhatikan belakangan terakhir ini.